Jadi saya ya cukup berbangga ya, karena Kecamatan Lendang Guar menjadi perwakilan Kabupaten Sumbawa, mampu menampilkan yang amat luar biasa menurut pandangan saya dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Jadi item-item yang sudah disebutkan oleh tim peneliti itu insya Allah sudah disiapkan oleh teman-teman kami. Itu pasti, ada kata pasti itu dia bisa melayani dengan profesional, kemudian dengan amanah, dan bisa bersinergi dan transparan serta integritas, beserta juga inovasi-inovasi lain yang sudah disampaikan waktu sambutan itu. Jadi mudah-mudahan penilaian untuk tahun ini di Kecamatan Lendang Guar utusan Kabupaten Sumbawa bisa meraih juara. Terima kasih. Pasti menang, Pak. Pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hormati dan kemuliaan. Pertama dan utama pada pagi hari yang sejuk ini, pagi hari yang nyaman ini, pagi hari yang luar biasa, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan Bapak Camat Kecamatan Lendang Guar. Kami sampaikan ucapan selamat datang
dan terima kasih, dan dengan hati yang tulus kami keluarga Tanah Semawa menerima atas kunjungan Bapak tim hari ini dengan hati yang tulus, dengan doa setiap perjalanan tim ini mulai dari ujung barat, ya kalau istilah kita dari Ampenan sampai ke Kecamatan Sapet, tetap hasbunallah ni'mal wakil, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecamatan, tetapi alhamdulillah mungkin tidak sama dengan kabupaten dan kota lain. Ya kalau tidak salah Pak Kasih Bimas, ini di Kecamatan Sumbawa alhamdulillah ya lebih dari kurang 10 mungkin pembangunan dari anggaran SPSN. Ini amat luar biasa, termasuk yang dinilai hari ini adalah KUA Kecamatan Lenangguar ini adalah anggaran SPSN. Bapak Ketua Tim yang saya hormati, memang waktu atau jadwal yang sudah di schedule memang ya sebenarnya tanggal 29 untuk jadwal yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tetapi alhamdulillah walaupun jadwal itu maju tanggal 22 hari ini, tapi tidak kalah hebatnya luar biasa kebersamaan dan kekompakan daripada terutama Kepala KUA Kecamatan Lenangguar. Beliau adalah baru memimpin beberapa bulan, tetapi mampu memberikan warna tersendiri untuk KUA Kecamatan Lenangguar ini. Lihat ke sebelah Pak, itu ya ada warna tersendiri di sebelah itu. Mungkin tidak apa-apa Pak, sebelum ke hal-hal yang teknis nanti, itu mungkin tidak ada di KUA kecamatan yang lain, dia ada di kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat itu. Ya namanya kita ya syukur bisa kita ucap Pak ya. Yang penting nyaman ya sudah. Itu aja Pak. Jadi orangnya itu bahasa teman di sebelah aja sudah. Ya untuk ingat itu ada semacam ya tanaman atau bunga itu Pak ya menjalar. Itu filosofi Lontok Enga itu, tetapi nilai silaturahmi tetap diwujudkan dalam setiap pelaksanaan ya, tugas dan fungsi beliau di kecamatan ini. Kemudian ya bunga yang indah. Bunga yang indah memaknai kalau bahasa di Dongpu sana dua hal Pak. Jadi dua kebaikan yang ya terwujud dari itu, yaitu senantiasa ada sifat dan tingkah laku yang senantiasa ditampilkan akhlakul karimah, terutama kaitan dengan ya yang dilayani oleh beliau adalah kadang-kadang ada istilah Lomboknya itu ara merari kedarir, ara merari bebalu, tapi ara juga bajang. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu tetap dikembangkan dan diwujudkan ya, di setiap calon pengantin. Terakhir itu ya ada ya walaupun di musim kemarau ya musim panas, tetapi batang dan daunnya dia bisa mati, tapi ada umbinya yang masih hidup. Artinya persoalan hidup itu tidak ada kata pisah ataupun cerai daripada filosofi itu. Bapak tim yang kami hormati dan kami muliakan, dalam sidul KUA Sinergi dan Peduli, kemudian Gemak Taklim yaitu gerakan masyarakat bertaklim, kemudian ada Simalis Sucatin Mandiri menuju keluarga Sakinah, kemudian Luk Kamaras KUA Mengaji dan Literasi, kemudian Dilaku Digital Dinisasi Layanan Terpadu, kemudian terakhir silahkan sisihkan laksanakan hidup dan tunjukkan. Karena sesuai dengan juga yang alhamdulillah baru dilaunching oleh Pak Menteri Agama, yaitu program revitalisasi KUA. Nah insya Allah program itu disambut semua dengan baik oleh KUA kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, khususnya ada yang ada di KUA Kecamatan Lenangguar ini Pak Ketua Tim. Insya Allah bukan saja layanan nikah dan rujuk yang dia layani, tetapi pelayanan yang lain ya alhamdulillah bisa dilaksanakan di KUA Kecamatan ini, dan yang amat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa melaksanakan atau mengadakan silaturahim melalui lomba penilaian KUA teladan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ujung dari Pulau Sumbawa rupanya, kebagiannya di Kecamatan Sapi. Nah, ini benar-benar ini nanti untuk Kabupaten Bima. Nah, kemarin Pak Kanwil juga di Mataram, karena kami membagi tugas wilayah. Ternyata di ujung paling timur Pulau Sumbawa itu ada di Kecamatan Sapi. Nah, ini benar-benar ampenan sampai Sapi itu betul itu Pak. Ini benar-benar perjalanan yang luar biasa, dan ya hikmahnya memang kami baru tahu juga namanya Lendang Luar ini. Ini kalau tidak ada lomba mungkin tidak akan sempat saya menginjakkan kaki di kecamatan ini. Alhamdulillah, ini adalah salah satu hikmah dari silaturahim kita, dan mudah-mudahan insya Allah silaturahim ini juga akan terus memperkaya wawasan kita selaku anak bangsa, tentu saja dari seluruh wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lomba ini sendiri adalah tujuan utama dari lomba ini memang tidak lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, tentu Bapak Camat sebagai mitra koordinasi lintas sektoral, tentu saja dengan adanya pembangunan KUA yang baru ini, saya kira sesuatu hal yang juga memberikan satu nilai positif terhadap daerah kita, khususnya Kecamatan Dangguar. Tadi saya cerita sama Pak Kemenak bahwa untuk Lombok Tengah saja hanya satu yang sempat dibangun dari SBSN kemarin. Bayangkan kalau di sini nih hampir 10, katanya luar biasa ini. Ini Sumbawa ini. Jadi luar biasa. Lombok Tengah satu, dan yang mewakilinya hanya satu. Tepuk tangan dulu untuk Sumbawa. Saya juga sempat heran-heran tadi kok di sana di apa yang tadi itu? Moyo Hulu juga pembangunannya SBSN. Kan untuk SBSN itu dibangunkan di daerahnya. Makanya saya heran betul kalau Lombok Tengah yang begitu dekat dengan kota Mataram. Saya kemarin kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat itu baru 3. Nah, ini bayangkan Sumbawa sudah melampaui. Ini luar biasa betul ini. Jadi saya kira bagus. Komunikasi, koordinasi itu menjadi penting. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa dimanapun sesungguhnya, kalau komunikasi baik, koordinasi kita baik dengan pemerintah daerah, dengan forum koordinasi lintas sektoral di masing-masing tempat, baik itu kecamatan maupun di kabupaten, ini akan menunjukkan hasil yang bagus juga. Jadi bagaimana pemberdayaan kembali KUA ini, baik dari sisi apakah itu SDM-nya atau mungkin sarana prasarana yang dimiliki saat ini. Dan seperti tadi ada inovasi-inovasi baru yang diluncurkan untuk bagaimana supaya masyarakat tentu lebih mudah mengakses, lebih mudah mendapatkan pelayanan. Nah, oleh sebab itu tentu saja ikon-ikon tadi ataupun apapun namanya tadi, bentuk inovasi itu menjadi hal yang penting untuk masyarakat tahu. Nah, lebih-lebih khusus untuk KUA ini, Bapak Kakanwil kemarin sudah mencanangkan supaya ada kerjasama lintas sektoral dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal ibadah yang langsung diterima sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kita apresiasi kepada sanggar seni yang sudah ditampilkan oleh KUA Kecamatan Bandar Luar tadi. Jadi tradisional maupun kearifan lokal sekecil apapun mari kita tampilkan ya. Karena ini dulu ini salah satu alat untuk menyebarluaskan atau menyebarkan misi agama Islam kalau dulu sebelum sekarang yang serba modern. Kalau di Lombok itu ada pembacaan Al-Brazanji, ada pembacaan hikayat itu dari daun lontar ya, dari daun lontar, kemudian macam-macam lah cara berdakwah orang dulu. Ada pengajian memakai kitab Melayu, ada kitab Masailah namanya dulu ya, soal jika ditanyai orang kita itu ya. Kemudian ada kitab rukunan. Sumbawa kayaknya sudah fasih sekali bahasa Sumbawa ya. Padahal baru 8 bulan ya. Saya 3 tahun bertugas di sini Pak. Kepala enggak berani ngomong Sumbawa. Tapi bagus itu. Kayaknya ini cocok ya. Cocok Pak Kemenak Sumbawa ini di Sumbawa. Minta data-data dukung yang terkait dengan pembangunan lomba dari dana SBSN ini. Kemarin contohnya awal 2021 kemarin untuk alokasi pembangunan tahun 2022 itu kita memang diminta cepat untuk mengajukan usulan beserta data dukung yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan SBSN itu. Sumbawa termasuk salah satu yang cepat merespon. Sehingga untuk tahun 2022 yang akan datang kita berikan satu juga yaitu KUA Moyo Hilir Pak Kabak ya, dan itu sudah kita kunjungi. Yang kedua KUA Gunung Sari ya. Yang ketiga Sumbawa juga tapi bertempat di Sumbawa Barat yaitu KUA Berangrea. Nah jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak tadi dalam rangka program prioritas Pak Menteri dalam rangka revitalisasi KUA ini nanti, karena salah satu yang direvitalisasi itu adalah fisik ya. Fisik, makanya untuk tahun ini 100 KUA, tahun depan itu minimal 1000 dan maksimal 1500. Itu juga akan beriringan dengan anggaran foto pelayanan. Mudah-mudahan nanti terpampang di sini ya, visi misi dan foto pelayanan. Kemudian yang kedua standar dan maklumat pelayanan. Kayaknya ada semua ya. Nanti tinggal di checklist saja mana yang ada. Kemudian yang ketiga sistem, mekanisme dan prosedur. Ya, ada semua di situ dan sudah Pak KUA sudah di luar kepala kalau itu ya. Kemudian yang keempat adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini semakin banyak S1 atau bahkan S2 bahkan S3-nya. Tapi kalau kita lihat ini Pak Kepala KUA-nya Pak Kabak ini alumni Timur Tengah kayaknya ya. Ya. Alumni Timur Tengah LC. Kalau istilah Pak Kanwil bukan lulusan Covid ya. Ini LC beneran lah. Kemudian yang kelima adalah sarana prasarananya. Kalau ini sudah luar biasa kan, sarana prasarana sudah terbangun dari dana SBSN. Memang itu salah satu syarat KUA revitalisasi itu, dan gedungnya sudah terbangun melalui dana SBSN dan KUA-nya sudah tergolong pusaka sakinah. Ya. Sudah pusaka sakinah sini? Belum. Oh iya. Nah nanti ini akan disoroti oleh Pak Kabak langsung, Pak Kakanwil yang diwakili oleh Pak Kabak langsung ya Pak KUA. Beliau yang akan ya menanyakan nanti terkait dengan moderasi kehidupan umat beragama. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Tapi kita lihat sekarang KUA ini sudah tersedia di sana laptop ataupun komputer, PTSP-nya sudah kayaknya sudah mulai dia ya transformasi digital ini. Makanya begitu kita masuk di KUA Lenangguar tadi ya, aura nominasi ya. Aura nominasi, tapi kita lihat dulu Pak KUA ya. Kita lihat dulu. Sekedar aura dulu. Kalau sudah ada auranya ya
Nah, seperti itu ya. Kepada masyarakat itu supaya masyarakat begitu masuk disambut dengan ramah tamah, senyuman yang indah oleh petugas PTSP, kemudian memberikan informasi dengan ikhlas dan tulus. Nah, maka masyarakat itu akan datang secara senyum, kemudian keluarnya juga akan tertawa lah paling tidak, dan kesannya itu sepanjang jalan dia akan. Kemudian yang ketiga adalah tercapainya target layanan prima, yaitu the best achievement kalau bahasanya Pak Kapal. Jadi target itu harus benar-benar bisa kita capai. Target utama kepada masyarakat terhadap layanan itu yaitu layanan prima. Bagaimana masyarakat bisa kita layani dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang sama-sama kami hormati, untuk lebih barakahnya acara ini, marilah kita sama-sama berdoa. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da. Supaya lebih utuh mungkin saya ambil dari depan sedikit Pak Kabit. Ya. Jadi kata musannif ini, law qalat lahu talliqni, jadi kalau ada seorang wanita mengatakan kepada suaminya, talliqni, talaklah aku, cerailah aku. Faqala hiya mutallaqah. Ketika suami mengatakan ya dia sudah diceraikan, gitu. Ya. Fala yuqbalu iradatu ghairiha, ya, lianna taqaddumu su'aliha yusrafu al-lafdhu ilaiha. Jadi kalau tadi istrinya sudah meminta cerai, lalu suaminya mengatakan hiya mutallaqah, dia tertalak, maka tidak diterima talak dari selain wanita itu. Ya, karena lafaz yang diucapkan oleh istrinya itu hanya kembali ke dia saja. Jadi tidak kembali kepada wanita lain. Mungkin ada istri kesekiannya Pak Kabir. Iya. Kenapa? Karena terlontarnya perkataan istri yang pertama itu sehingga lafaznya langsung menuju ke dia. Wa min thamma law lam yataqaddam laha dzukir raja'a li niyyatihi fi nahwi anti talib. Ya. Jadi kalau istrinya tadi tidak langsung mengatakan tolak saya atau talak saya, ya, maka persetujuan suami itu kembali kepada niatnya dia sendiri. Apakah dia mentalak istri yang ini ataukah wanita yang mana, seperti itu. Di antara yang Pak kau baca itu mana itu yang tiga itu? Oh yang tiga. Tadi kan saya. Baik Pak. Iya. Jadi qalat ini itu di fi'lun. Fi'il apa itu? Majhul ma'lum. Iya, ini fi'il ma'lum, madhi ma'lum. Kemudian tolik ini juga sama, fi'il amr. Kemudian hiya di sini harf. Kemudian
Kemudian di sini la, fala juga harfun. Iradatu ghairiha di sini masdar ism. Pernah enggak belum dengar dulu di dalam kaidah shorof dumma awwaluhu wa kusiroma qabla akhiruhu? Apa itu? Iya. Apa itu? Itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Iya. Dumma awwaluhu. Ya, dumma awaluhu Wa kusiroma qabla. Misalnya duriba. Ya, duriba. Itu beda apa itu? Naibul fa'il bahasanya. Ya. Kalau duriba maksudnya kan asal katanya doroba. Iya, iya. Duriba. Nah, duriba. Dumma awwaluhu wa kusiroma qabla. Iya. Jadi dia Yang tadi sudah belum jelaskan, tadi ada fi'il ma'lum. Nah, yang satunya ambil majhul. nah, itu Iya, majhul, madi majhul. Udah, Pak. Silapan Pak. Yang sekarang jadi Pernah soalnya kita enggak bisa yang isu strategis dari Kementerian Agama. Apa yang Pak Ahmad ketahui tentang moderasi beragama yang saya sebutkan tadi? Mungkin lebih kepada buat Pak izin. Oke. Lebih kepada bagaimana upaya kita membangun toleransi di antara